Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anggraini, kelas B24. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang manajemen operasional. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Nah, untuk pengertian manajemen operasional adalah proses mengelola seluruh kegiatan yang diperlukan untuk mengubah input yang disebut bahan baku, tenaga kerja, mesin, teknologi menjadi output, yaitu berupa barang atau jasa yang bernilai bagi pelanggannya. Nah, di sini ada fokus utamanya. Untuk fokus utamanya dibagi 4 poin. Yang pertama ada efisiensi, yaitu mengurangi pemborosan. Yang kedua ada efektivitas, yaitu mencapai tujuan produksi atau pelayanan. Yang ketiga ada kualitas, yaitu hasil sesuai dengan standar. Yang keempat produktivitas, output maksimal dengan sumber daya minimal. Nah, apa sih tujuan manajemen operasional? Di sini ada 6 poin, kita akan jelaskan. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas. Yang kedua, meminimalkan biaya produksi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keempat, menjamin proses operasional berjalan lancar. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keenam, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, di sini juga ada 4 fungsi utama manajemen operasional. Untuk yang pertama yaitu perencanaan atau bisa disebut dengan planning, yang artinya menentukan keputusan strategi terkait proses produksi atau layanan seperti jenis produk, kapasitas, lokasi, dan kebutuhan bahan baku. Nah, untuk poin yang kedua ada pengorganisasian, yaitu organizing, yang artinya membagi tugas dan tanggung jawab, menyusun struktur kerja, dan mengatur sumber daya agar operasi berjalan dengan efektif. Nah, untuk fungsi yang ketiga yaitu pelaksanaan atau penggerakan, atau bisa disebut dengan actuating, yaitu memimpin dan memotivasi karyawan, mengkoordinasikan kegiatan operasional, serta memastikan prosedur operasi yang dipatuhi. Nah, untuk fungsi yang keempat ada pengendalian atau controlling, yaitu mengukur kinerja, memeriksa kualitas, mengevaluasi hasil, dan memperbaiki bila menjadi penyimpangan. Nah, di sini ada ruang lingkup manajemen operasional. Untuk manajemen operasional mencakup beberapa aspek, diantaranya yang pertama ada perancangan produk dan proses desain produk jenis proses produksi. Yang kedua ada manajemen kapasitas, menentukan berapa banyak yang harus diproduksi, menyesuaikan kapasitas dengan permintaan pasar. Nah, untuk yang ketiga ada tata letak fasilitas atau layout, mengatur mesin, area kerja, dan alur produksi agar proses efisien. Untuk proses yang keempat yaitu manajemen persediaan, menentukan jumlah stok ideal, mengelola gudang. Untuk yang kelima yaitu penjadwalan operasional, pengaturan kegiatan produksi, tenaga kerja, dan penggunaan mesin agar tepat waktu. Untuk poin yang keenam di sini ada manajemen rantai pasok atau bisa disebut supply chain, mengelola hubungan dengan pemasok, distributor, dan logistik. Nah, untuk contoh penerapan manajemen operasional di sini ada 2 poin. Yang pertama perusahaan manufaktur, perencanaan produksi harian, pengendalian kualitas di jalur produksi, pengadaan bahan baku, logistik, distribusi. Nah, untuk yang poin kedua perusahaan jasa rumah sakit, penjadwalan dokter dan perawatan restoran, alur dapur dan pelayanan hotel, manajemen housekeeping, dan reservasi. Nah, untuk kesimpulannya di sini manajemen operasional adalah fungsi vital yang memastikan perusahaan memproduksi barang atau memberikan jasa secara efektif, efisien, berkualitas, dan berkelanjutan, yaitu keberhasilan sebuah perusahaan banyak bergantung pada seberapa baik proses operasionalnya dikelola. Nah, di sini pentingnya manajemen operasional. Operasional adalah fungsi utama perusahaan, yaitu semua organisasi, baik pabrik, rumah sakit, bank, hotel, restoran, maupun lembaga pendidikan, melakukan semua kegiatan operasional setiap hari. Tanpa manajemen operasional, perusahaan tidak dapat menjalankan proses produksinya. Nah, untuk
Poin yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan memahami manajemen operasional, seseorang dapat mengurangi pemborosan atau waste. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan mesin dan tenaga kerja. Yang ketiga, menurunkan biaya produksi. Yang keempat, meningkatkan output. Nah, perusahaan dengan operasional yang efisiensi akan memenangkan persaingan. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu menjamin kualitas produk atau layanan. Manajemen operasional membantu menjaga agar proses berjalan sesuai dengan standar, sehingga produknya untuk kualitasnya konsisten. Yang kedua, kesalahan produksinya berkurang. Yang ketiga, pelanggan puas dan loyal. Kualitas adalah kunci reputasi perusahaan. Nah, untuk poin yang keempat yaitu menghadapi perubahan dan masalah dengan lebih cepat. Dalam operasional, masalah seperti keterlambatan bahan baku, mesin rusak, permintaan naik atau turun, hingga kesalahan produksi sering terjadi. Yaitu pengetahuan manajemen operasional membantu seseorang dapat mengambil keputusan dengan cepat. Yang kedua, melakukan perencanaan kapasitas, menyusun jadwal yang tepat juga, untuk mengelola risiko operasional juga. Nah, yang kelima, mendukung inovasi teknologi. Perkembangan seperti otomatisasi, AI, robot, dan ERP terjadi di area operasional. Dengan belajar manajemen operasional, seseorang akan memahami cara mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan proses produksi. Dan untuk poin yang keenam yaitu membantu perusahaan bersaing di pasar global. Perusahaan yang memiliki operasional kuat dapat menawarkan harga lebih murah, mengirim lebih cepat, terus menjaga kualitas lebih baik dan menanggapi tren pasar lebih cepat. Nah, hal ini memberikan keunggulan kompetitif yang besar. Nah, untuk poin yang ketujuh yaitu penting bagi karir dan profesionalisme. Yaitu manajemen operasional dibutuhkan dalam banyak posisi seperti supervisor produksi, manajer pabrik, quality control, supply chain manager, warehouse atau logistik manager, atau juga service operation seperti di rumah sakit, hotel, dan restoran. Nah, orang yang memahami operasional lebih mudah naik jabatan. Kenapa? Karena memahami jantung perusahaan. Nah, untuk yang poin ke-8 yaitu mengembangkan cara berpikir sistematis dan analisis, yaitu belajar manajemen operasional melatih untuk memecahkan masalah secara logis, memperhitungkan kapasitas dan sumber daya, mengambil keputusan yang berbasis data, dan merancang proses yang efisien. Nah, untuk keterampilan ini berguna di semua bidang pekerjaan. Nah, untuk kesimpulannya, manajemen operasional sangat penting dipelajari karena menentukan bagaimana perusahaan bekerja, mengapa perusahaan bisa sukses, dan bagaimana proses dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkualitas. Tanpa kemampuan operasional yang baik, perusahaan sulit untuk bertahan dan bersaing. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan manajemen produksi dan manajemen operasi. Untuk manajemen produksi adalah bagian dari manajemen operasi, karena manajemen operasi memiliki cangkupan yang lebih luas karena mencakup produksi barang sekaligus penyediaan jasa serta seluruh alur operasional organisasi. Nah, apa itu strategi operasi? Strategi operasi adalah rencana jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas operasional agar mendukung tujuan bisnis secara keseluruhan. Nah, ini merupakan panduan tentang bagaimana perusahaan memproduksi barang atau memberikan jasa dengan cara yang paling efisien, berkualitas, cepat, fleksibel, dan kompetitif. Nah, strategi operasi memastikan bahwa proses operasional selaras dengan visi perusahaan. Tahapan atau perumusan strategi. Nah, untuk tahapan perumusan strategi secara umum adalah yaitu dibagi 6. Yang pertama, analisis lingkungan atau internal dan eksternal. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, menyusun alternatif strategi. Yang keempat, memilih strategi yang baik. Yang kelima, mengimplementasikan strategi. Yang keenam, evaluasi dan pengendalian strategi.
Nah, dengan ini, mengikuti tahapan ini, perusahaan dapat membuat strategi yang efektif, realistis, dan dapat mendukung keberlanjutan bisnis. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting adalah proses memperkirakan kejadian di masa yang akan datang berdasarkan data historis, tren, dan analisis statistik. Nah, dalam manajemen operasional, peramalan sangatlah penting untuk mengantisipasi kebutuhan produksi, permintaan pasar, dan penggunaan sumber daya. Untuk peramalan atau forecasting memiliki fungsi sangat penting dalam manajemen operasional, yaitu untuk merencanakan produksi, mengatur persediaan, menyiapkan kapasitas, menjadwalkan tenaga kerja, mengelola rantai pasok, meminimalkan biaya dan risiko, serta memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, tanpa peramalan atau forecasting yang baik, operasional perusahaan akan berjalan tidak efisien dan akan berisiko tinggi. Nah, untuk tujuan peramalan atau forecasting di sini bagi manajemen operasional adalah untuk memprediksi permintaan, merencanakan kapasitas, dan menyusun jadwal produksi, mengelola persediaan, mengatur tenaga kerja, menekankan biaya, dan meningkatkan layanan serta mengurangi ketidakpastian. Dengan forecasting yang akurat, perusahaan dapat beroperasi secara efisien, adaptif, dan kompetitif. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang metode peramalan. Metode peramalan terdiri dari metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan angka atau data historis secara langsung. Cocok untuk kondisi ketika data belum tersedia atau masih sangat baru. Nah, bisa disebut dengan DLP atau survei pasar expert judgment. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode ini menggunakan data historis dan perhitungan matematis atau statistik seperti perhitungan time series, deret waktu, moving average, eksponensial, smoothing, regresi, Holt atau Winters. Nah, untuk metode yang ketiga ada metode kausal, yaitu menghubungkan variabel yang diprediksi dengan variabel lain yang mempengaruhinya, yaitu regresi atau ekonometrik. Nah, simulasi dan metode kombinasi, semua metode dipilih sesuai dengan tujuan, data yang tersedia, dan kondisi pasar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.